Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Jadi timnas Indonesia saat ini di bawah komando Bapak Erick Thohir terus digenjot bagaimana kedalaman dari timnas Indonesia di level senior ini yang bermentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kita ketahui bersama bahwa harapan besar adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia itu berharap sebelumnya ya itu berharap meraih kemenangan atas Bahrain dan juga Cina. Namun ekspektasi itu pupus setelah bagaimana permainan timnas Indonesia di dua laga itu, dan terbaru timnas Indonesia harus bisa mendapatkan poin lagi, di mana target terbaru dari Bapak Erick Thohir setelah 100 besar FIFA itu adalah mau tidak mau harus bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu finish di posisi ketiga ataupun keempat. Jadi harapan ini sebagai ekspektasi yang sangat meluas dari netizen kita di timnas Indonesia adalah bisa meloloskan timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong dalam meracik timnya untuk bisa bermentas di level internasional Piala Dunia. Dengan begitu kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Dan mari kita sebagai para supporter memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan sorak-sorai kita kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang di atas lapangan. Bagaimana kepemimpinan saat ini di atas asuhan Coach Sintayong, khususnya level senior ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Setelah lama nggak bikin gara-gara, lagi-lagi media Vietnam kembali bikin publik tanah air geli. Yap, nggak tahu kenapa media Vietnam tuh kalau didiemin malah ngelunjak ya. Gemes deh ngeliatnya. Sebab Indonesia lagi adem ayem pun masih aja kena julid. Mulai dari pemberitaan negatif soal persiapan Indonesia melawan Jepang, sampai ke persiapan Piala AFF semua dijulitin. Namun dari semua pernyataan dari sebagian besar media Vietnam, ada satu yang akhirnya bikin Pak Erick Thohir kelihatan nggak terima karena ini berkaitan dengan Shin Tae-yong. Sehingga ya seperti biasa, kalau sifatnya udah keterlaluan, muncullah sikap Pak Erick yang mewanti-wanti media Vietnam buat waspada. Di satu sisi, entah berapa kali Vietnam ini harusnya ngaca sama kondisi mereka sendiri. Bahkan mantan pelatih mereka, Park Hang-seo, baru-baru ini akhirnya buka suara terkait segala sikon ataupun aib yang membuatnya cabut nggak mau lagi ngelatih di sana. Baru-baru ini, media Vietnam yang bernama Soha.vn menyoroti persiapan duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dalam hal ini, Soha tampak begitu yakin jika timnas Indonesia bakal dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Samurai Biru. Bahkan Soha juga secara terbuka menantang Shin Tae-yong untuk menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Kalau bisa, semua pemain keturunan dipakai menghadapi Jepang. Meskipun menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan tim Indonesia akan dikalahkan oleh Jepang sangatlah tinggi. Tulis media Soha.vn. Ya, emang sih kami pun juga sebenarnya menatap laga Jepang dengan cukup realistis. 1 poin itu adalah hal yang udah luar biasa. Namun kalau yang ditulis Soha, seolah-olah kita itu udah mode pasrah gitu loh, tanpa pernah tahu kalau pemain Indonesia pun pasti nggak semudah itu mau dikantongin Ayase Ueda dan kawan-kawan. Memang dari sisi hasil yang udah-udah, nggak bisa munafik bilang enggak kalau Jepang ini emang momok di grup C. Sejak match day pertama, timnas Jepang langsung tancap gas dengan langsung menghajar China 7-0. Lalu dilanjutkan dengan menang 5-0 atas si anak kesayangan AFC Bahrain, dan dilanjut mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jeddah. Barulah di laga versus Australia, Jepang sedikit bisa tertahan 1-1. Tapi perlu diingat, gawang Jepang emang jebol, dan itu adalah pertama kalinya sejak mereka main di round 2. Tapi yang jebol gawang Jepang pada akhirnya ya pemain Jepang sendiri alias gol bunuh diri. Meskipun begitu, sekali lagi bukan berarti Indonesia harus menyerah sebelum bola ditendang. Jika Australia yang pernah ditahan imbang Indonesia berhasil meraih hasil imbang kala bertandang ke Jepang, maka sejatinya Indonesia masih ada peluang kok untuk mencuri poin dari pasukan Hajime Moriyasu. Apalagi Indonesia nanti akan berperan sebagai tuan rumah. Jadi harusnya walaupun kita kalah dari sisi kualitas dan pengalaman, paling enggak kita nggak kalah dari sisi fighting spirit.
Ia melihat dari hal tadi pada akhirnya membuat Pak Erick pun sampai gergetan sendiri. Sebab makin kesini, media-media di Vietnam kok beritanya makin banyak yang nggak masuk akal ya. Termasuk soal mereka yang memberitakan tentang PSSI yang akan memecat Shin Tae-yong imbas dari kekalahan atas China. Alhasil gara-gara berita itu, walah rame kan sekarang hingga akhirnya terbagi dua kubu antara STY stay dan STY out. Maka dari itu Pak Erick menekankan buat semua media dalam negeri ataupun semua masyarakat untuk nggak usah terpengaruh sama media-media Vietnam. Dan Pak Erick pun secara tersirat kayaknya nih bakal bikin perhitungan tersendiri. Kemudian Pak Erick juga menjabarkan kalau pertemuannya dengan Coach Shin murni ya evaluasi aja. Dan itu normal kok terjadi evaluasi antara federasi dengan pelatih kepala tim nasional. Kemarin kan saya juga ditanya sama media apakah mau ganti Shin Tae-yong. Coba kalau lihat beritanya, itu dari media-media negara Vietnam. Kenapa media Indonesia itu tulis gitu loh? Artinya itu kan cywar ya, untuk menjatuhkan mental kita. Itu yang saya bilang, tolong media jangan menjadi bagian untuk yang tidak mendukung tim Indonesia untuk terbang tinggi, ataupun ketika tersungkur kita menunjuk ini merah putih loh ya. Dulu waktu perang merah putihnya itu sampai ngerobek warna biru. Nah masa kita mau ngerobek diri kita sendiri? Jadi semua statement bahwa Shin Tae-yong akan diganti salah besar. Ya, saya kenapa bertemu dengan Coach Shin sebelum berangkat? Ya tadi saya lihat programnya dan beliau minta dukungan. Permainan sepak bola tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama. Ya saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20. Termasuk ya saya sampaikan evaluasi kepada Coach Shin Tae-yong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Coach Shin Tae-yong menyampaikan, dan ya kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi yang jauh rankingnya di atas kita ya. Tapi kembali, kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 lah, supaya nanti kita bisa play off lagi. Pak, ini sebelumnya juga Pak sempat waktu itu Bapak juga sempat bilang kalau poin harapannya dengan terjadi yang kemarin poin ini nanti pada akhirnya tidak sampean. Gimana Pak mengantisipasinya? Ya kecewa pasti, apalagi waktu lawan Bahrain kan kita sudah leading, kita sudah kirimkan surat protes kepada AFC, bahkan tembusan kepada FIFA. Kemarin tentu putusannya ditolak, sudah ada. Ya kita bermain lagi, kan nggak mungkin dengan keputusan itu terus kita melangkah mundur. Nah kalau yang China kita kecolongan, makanya saya buat evaluasi untuk semua. Saya nggak mau salah-salahkan siapapun. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Jadi ya tentu kecewa, tapi ya kembali kita harus tidak boleh tertidur karena hal-hal yang menjadi langkah mundur, tapi kita harus terus bisa optimis, maju, kita fight, kita bangsa besar, tim kita sudah tim kita atau tim Indonesia di bawah pimpinan Coach Shin Tae-yong akan bertarung menghadapi tim Samurai Jepang, tim yang sedang memimpin klasemen sementara di grup C babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tidak main-main, ini tim yang oke, tim yang bagus. 19 pemain mereka di antara 23 pemain itu bermain di Eropa.
mengerikan memang. Jepang ini belum terkalahkan dalam 4 pertandingan yang mereka lakuin, 10 poin dan 3 menang 1 imbang. Indonesia dengan 3 poin setelah melakukan 4 pertandingan, 3 imbang dan 1 kalah. Kita kalah terakhir melawan Cina. Makanya pertandingan melawan Jepang itu dinantikan banyak orang, termasuk pendukung tim nasional Indonesia, ya, yang tidak sabar lagi untuk menyaksikan duel seru kita menghadapi Jepang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga sudah mengingatkan timnya tidak boleh memandang enteng, memandang ringan Indonesia. Mereka sudah berbeda dari Indonesia yang mereka hadapi di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu ketika Jepang menang 3-1. Sekarang Indonesia sudah ketambahan banyak pemain yang menjadi warga negara Indonesia. Ya, di antaranya adalah Jai Ises, Calvin Verdong, Martin Pas, Tom Hai, Ragnar Oratmangun. Nah, ini pemain, dan Mes Hilgers, Eliano Reinders, pemain-pemain yang oke, ya, yang tentunya akan bisa menjadikan Jepang ini ketar-ketir, ya, walaupun mereka sangat diunggulkan, tim yang sangat kuat. Atmosfer di GBK juga pasti akan mempengaruhi, dan itu yang diantisipasi oleh Moriyasu yang sudah mengatakan kepada media-media di Jepang, mereka sekarang fokus menghadapi Indonesia, ya, 2 pekan ke depan. Ya, mereka itu sudah tiba mungkin 4 hari atau 3 hari menjelang pertandingan, lebih cepat untuk bisa mengaklimatisasi atau penyesuaian diri dengan cuaca di Indonesia dan juga dengan lapangan di GBK. Nah, yang saya akan bicarakan kali ini teman-teman adalah lini belakang kita. Kita belum mungkin mendapatkan Kevin Dix. Seperti dalam video saya sebelumnya bahwa Kevin Dix itu mungkin masih tersedia pada bulan Maret tahun depan, ya. Memang PSSI akan coba untuk berkejar dengan waktu, tetapi karena pendaftaran itu tanggal 8 November, ya, itu pendaftaran terakhir untuk bisa menuju ke tanggal 15 melawan Jepang. Jadi ini dirasakan sangat sulit. Tetapi kalau bicara pemain belakang, kembalinya Justin Hubner, ya, dia sempat mengalami cedera dan dia sudah merasa oke. Dia ingin cepat kembali untuk bermain bersama dengan timnas. Ini menarik karena kehadiran Justin Hubner ini akan membantu Jai Ises dan Mes Hilgers untuk bisa mengatasi serangan-serangan Jepang yang dimotori oleh Ueda di sana, Kamada, Mitoma, ya, Minamino. Ini kan amunisi-amunisi terbaik yang ada di garis depan untuk tim Jepang. Nah, makanya kembalinya Justin Hubner dan Jai Ises untuk bisa berduet ditambah dengan Mes Hilgers ini yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, tidak lagi akan menarik Calvin Verdong ke dalam seperti menghadapi Cina. Ada perubahan yang dibuat STY saat itu dengan 4 perubahan. Ya, karena posisi dari Verdong diambil alih oleh Sain Batinama saat itu ketika kita kalah. Sekarang mengembalikan Verdong ke tempat asalnya, yaitu bek kiri. Kemudian kehadiran Justin Hubner ini dirasakan penting sekali untuk bisa menambah kekuatan kokohnya benteng pertahanan Indonesia. Sementara di kanan akan kembali diisi oleh Sandy Walsh. Saya pikir ini menjadi kombinasi yang sangat baik ketika STY menampilkan dengan 3-4-3-nya yang akan itu fleksibel ketika ditekan, akan ada 5 di belakang karena Verdong akan cepat turun bersama dengan Sandy Walsh untuk bisa membantu Jai, Mes dan Justin Hubner. Memang belum bisa dipastikan nih apakah Justin ini akan langsung dimainkan sejak awal karena kita masih punya Rizky Ridho, ya, yang bisa disiapkan untuk bermain di posisi ini. Jadi siapapun yang dimainkan, Hubner atau Ridho, tetap saya pikir kita punya kekuatan yang luar biasa karena Ridho sudah terbiasa juga, ya, selama ini bermain di garis belakang bersama dengan Jai Ises. Tinggal bagaimana chemistry-nya akan dapat dengan Mes, itu yang akan kita lihat. Tapi yang pasti bagi STY bahwa lini belakang itu penting. Jepang punya lini serang yang kuat, tajam, ya, makanya kita harus punya orang-orang yang sangat baik visi permainannya, disiplin menjaga daerah dan lawan, ya, cepat untuk melakukan counter attack untuk ke garis pertahanan lawan, dan diharapkan pertahanan kita akan selalu menyulitkan bagi Ueda, bagi Kamada, dan termasuk bagi Takefuso Kubo ketika Kubo akan dimainkan juga kan biasanya Kubo akan datang dari bench sebagai super sub. Nah, ini pasti akan berhadapan langsung dengan pemain-pemain yang masih muda seperti Justin Hubner, kemudian dengan Jai, dengan Mes yang juga di belakang pasti akan
bermain dengan habis-habisan untuk menghadapi Jepang. Saya pikir STY tidak akan banyak melakukan perubahan. Dia akan belajar banyak dengan hasil yang ada di Cina untuk tidak terjadi kesalahan di saat akan menghadapi Jepang. Tidak main-main, setelah Jepang ada Arab Saudi. Ya, tapi kita berpikir dengan Jepang dulu. Ya, makanya itu yang paling penting adalah pertahanan yang kuat. Jepang pasti akan coba mengambil alih untuk permainan penguasaan bola mereka. Tapi kalau kita punya pertahanan yang kuat akan membuat mereka frustrasi juga. Itu yang nantinya kita harapkan bersama-sama teman-teman. Ya, soal nanti siapa yang akan diisi oleh STY di tengah itu adalah urusan STY karena kita masih punya banyak kombinasi ya. Ivar memang tidak bermain, akumulasi kartu, tapi kita masih punya Nathan Cho, masih punya Tom Hai yang bisa dimainkan lebih awal. Atau kalaupun ada perubahan, ketika masuknya Yasin Hapner, Yasin juga masih bisa bermain ke tengah, mendorong sebagai gelandang bertahan, dan posisi di tengah untuk back 3 back berdiri sejajar itu ada Rizky Ridho. Ya, itu yang juga saya harapkan yang bisa ditampilkan oleh STY karena tidak boleh bermain-main saat ini. Ini dalam fase yang krusial, fase yang menentukan buat langkah kita untuk berbicara sampai ke babak selanjutnya. Karena setelah kita kalah lawan Cina, tentunya kita harus realistis saat ini, mengincar posisi ketiga dan keempat. Itu wajar. Makanya kita tidak boleh kehilangan angka dalam 2 pertandingan di kandang. Ya, kalau kita sampai kalah melawan Jepang, kalah lagi melawan Arab Saudi, saya pikir berat langkah kita untuk bisa menuju ke fase selanjutnya. Makanya bulan November adalah bulan November yang sangat menentukan buat langkah tim nasional kita. Tapi kembalinya Yasin Hapner, saya merasa bahwa tim kita akan sangat baik. Memang akan lebih kuat kalau Kevin Dix ada. Karena itu juga harapan semua bagi teman-teman ya. Saya juga sangat mengharapkan ingin melihat pemain FC Copenhagen ini. Tetapi sayang kalau dia belum tersedia. Namun apapun itu kita harus hadapi. Ada Kevin Dix atau tidak ada Kevin Dix, kita harus melawan. Kita harus tunjukkan, kita bermain di kandang, kita bisa. Sepak bola semua bisa terjadi. Dan itu yang menjadi harapan bagi banyak orang terhadap Jai Isyas dan kawan-kawan. Kembalikan Bang Kapten ke Jai, maka Bang Jai akan memimpin tim kita dengan baik, dengan visi permainan dia, reading the game yang sangat bagus. Ya, kedewasaan dia bermain sebagai leader. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Sampai kita akan menyaksikan nanti duel melawan Jepang. Dengan hadirnya kembali seorang anak muda seperti Hapner untuk bisa mengisi posisi belakang bersama dengan Mes dan Jai, atau dia bisa didorong ke gelandang bertahan. Semua tergantung dari Coach Shin yang lebih tahu tentunya dan bertanggung jawab. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir dan juga bagaimana kesiapan dari para pemain. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Dan saya pesan kepada kalian, mari kita tingkatkan dukungan kita kepada Timnas Indonesia menjadi 120% lagi agar bagaimana para pemain kita itu mendapatkan mental yang lebih tinggi lagi dalam bermain di atas lapangan menghadapi lawan terdekat kita, yaitu menghadapi Jepang dan juga Timnas Arab Saudi. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.